saja nyanyikan lagu ini. Saya merasakan ada di tengah-tengah penyembahan tadi, saya merasakan ada saudara yang mengalami hantaman-hantaman. Lalu kau rasa lemah. Saya rasakan ada banyak di antaramu yang sekarang lagi bersama-sama. Kau mengalami hantaman kanan, hantaman kiri, dan tiba-tiba melemahkan dirimu. Hari ini Tuhan pengen memberi kekuatan kepada. Mari angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Shekanaralama takaralapas. Oh ralapas syatako ralapata. Rekanaralamo syakaralamata. Rekonokoroma shedekarala. Yes Lord, lihat. Lihat anak-anakmu yang mengangkat tangan. Ini pesan Tuhan bagimu. Jangan putus asa. Sekalipun hantaman itu kelihatannya berat, hantaman lagi kelihatannya berat, tapi Tuhan ada bersamamu. Dia pengen kau punya experience dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Tuhan, aku berdoa beri kekuatan ekstra. Terima saudara, terima. Saya rasakan ada kuasa Tuhan yang mengalir, memberi kekuatan kepadamu. Yes Lord, yes Lord. Shoralama shantakarala. Renikoromo shakanarala potakarala. Yes Lord, yes Lord. Beri kekuatan yang lemah, beri kekuatan. Jama yang lemah. Orana musyanto karyana kopasiko karyana lapas. Terima, terima, terima. Terima kekuatan yang dari Tuhan mengalir. Terima dalam nama Yesus. Sambil angkatanmu katakan, hanya dekat, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai. Ini yang kami rindu sepanjang hidup kami. Hanya dekat, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, kala perlindunganku. Yes, keselamatanku, keselamatanku. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sembah Tuhan, sembah, sembah, sembah Yesus Tuhan. Shanaralamaya sandaralamu, Rikanaramaya se. Haleluya. Rukarana maya sio. Rikanarana lamaya si. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang
sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak tersela pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Yes Lord, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Kau, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak akan tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap, Kau tetap Allah. Kau tetap sungguh Engkau Allah kami yang hidup. Yes, Lord. Apapun yang terjadi, kami berkata Engkaulah tetap Allah kami. Engkau tetap gembala kami yang menuntun kami ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Benar. Persoalan-persoalan yang kami alami hari-hari ini adalah Tuhan, Engkau berjalan depan kami sebagai gembala dan menolong kami. Engkau bukan yang menolong kami, Engkau mencurahkan hikmat-Mu buat kami Tuhan. Engkau melatih kami Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang terlatih, orang-orang dewasa, orang-orang yang Kau tolong Tuhan melewati setiap pergumulan dan persoalan. Tuhan, terima kasih karena selalu ada tempat yang tenang yang Kau sediakan buat kami bergaul dengan Tuhan. Selalu ada tempat yang tenang di mana kami bisa duduk diam dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini lewat setiap mesbah doa, berikan kami kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan, memperhatikan isi hati dan agenda yang Tuhan inginkan dikerjakan dalam hidup kami. Aku berdoa lewat mesbah doa malam ini, Engkau membawa setiap kami mengalami rema daripada-Mu, dan kami bersyukur Tuhan, karena Allah kami adalah Allah yang berjanji menuntun setiap kami Tuhan. Mata-Mu tertuju kepada setiap kami yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah kepada setiap kami siap mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wow, selamat malam saudara. Saya hari ini
mau melanjutkan topik tentang hikmat ya. Ini bagian yang ketiga. Mari kita buka Pengkhotbah pasal yang ke-11. Kita Pengkhotbah pasal 11. Karena banyak orang bertanya kepada saya, Pak, hikmat itu sangat penting ya. Karena kalau saudara memperoleh hikmat, saudara itu memperoleh keputusan yang datang dari Tuhan. Saya ulangi ya, hikmat itu apa? Hikmat adalah kemampuan saudara menggunakan setiap firman yang saudara ketahui untuk mengambil keputusan, menyelesaikan setiap persoalan yang datang dalam hidup saudara. Kalau firman itu baru saudara terima, itu namanya baru level understanding. Kapan berubah menjadi wisdom? Ketika firman itu berbicara kepada saudara. Oke? Nah sekarang, untuk menyelesaikan setiap persoalan, ada orang yang paling berhikmat. Menurut Tuhan ya, bukan menurut saya. Dan menurut Tuhan ada orang yang paling berhikmat dan dia tidak ada orang yang berhikmat setelah dia. Berarti ini orang hebat banget. Siapa dia? Salomo, saudara. Dan waktu dia masih muda, dia menjadi raja di kekurangan hikmat. Lalu dia setelah dia memperoleh hikmat, mengambil keputusan yang tepat, akurat, dia memberikan kepada kita pedoman-pedoman hikmat. Saya mencatat ada 5, saya nggak tahu selesai apa tidak, tapi ada 5 pedoman hikmat yang diajarkan Salomo untuk saudara dan saya belajar. Ibu Flora baca Pengkhotbah 11 ayat yang pertama, ayat 1 ya. Pengkhotbah 11 ayat yang pertama. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Yes. Waktu saya pagi-pagi baca SMA ini, maka tiba-tiba Tuhan tuh memberikan pengertian ini kepada saya. Lemparkan roti. Roti kok dilempar? Gitu. Ke air lagi. Roti itu berbicara makanan. Jadi gini, kamu tuh seringlah memberi makan. Gitu ya, memberi makan. Itu kayak orang melempar ke air. Saudara memberi makan pasti pada orang yang lapar, betul nggak? Itu kayak melempar roti ke air. Tetapi yang saudara tidak sangka adalah di situ dikatakan maka kamu akan mendapatkan kembali lama setelah itu. Wow, saya ini seneng. Memberi makan, seneng. Memberi makan orang miskin seneng, memberi makan orang kaya juga seneng. Saya mulai memberi makan orang yang kaya ya. Satu hari saya makan dengan para bisnismen. Nah, biasanya kalau bisnismen kalau ngajak pendetanya makan, biasanya dia pasti berpikir ya, kalau yang ngajak pendeta yang ngajak makan, maka dia berpikir nanti pasti bisnismen yang bayar. Tapi ayat ini berkata gini, lemparkan roti kamu ke air. Lama-lama jadi kesukaan saya, itu traktir orang, saudara. Suka lempar roti. Jadi berilah makan kepada orang lain, maka kamu akan diberi makan yang kenyang pada waktunya. Pada waktu saya bayarin, maka bisnismen itu kemudian tersipu-sipu semua. Kenapa? Bapak yang bayar. Ya emang kenapa kalau saya yang bayar? Ini di satu kota ya, di kota bukan di Tangerang. Terus lalu dia berkata begini, Pak, biasanya kalau pendeta tuh makan sama bisnismen, itu bisnismen yang bayar. Makanya tadi waktu Bapak mau pergi ke toilet, kita nggak ada yang curiga. Nggak ada curiga. Ya ke toilet, tapi saya lemparkan kartu kredit saya, tak kasih ke situ. Lemparkan itu rotimu. Lalu pergi ke toilet. Setelah pulang ke toilet, tinggal mencet PIN atau tanda tangan, selesai sudah. Saya pergi ke toilet beneran, bukan bohong. Kamu akan memberi makan, kamu akan diberi makan. Saudara ya, ini saya cerita.
Saya suka memberi makan, ini belum yang miskin dulu, yang kaya-kaya dulu. Saya memberi makan yang orang-orang yang berada lah, yang cukup lah. Ya. Saya kalau di ruang makan, di rumah makan, terus kemudian lagi makan enak-enak sama anak atau istri, lalu kemudian Ibu Flora bilang, "Pak, di meja kanan itu ada pengerja gitu." Lalu saya lihat, oh iya betul ada pengerja. Dia juga lagi makan, asik. Asik kan lagi makan, saya juga lagi makan. Terus Ibu Flora biasanya saya kedipin kalau pengerjanya di kanan atau jemaat di kanan, maka saya kedipin kanan. Kedip-kedip gitulah mata saya. Ibu Flora langsung lihat, oh dia langsung tahu, dia langsung pergi ke kasir dan dia beritahu, tolong yang sana bilang sudah lunas karena kita yang bayar. Saudara tahu nggak? Itu akhirnya jadi kesukaan. Tadinya awalnya belajar ya, saudara ya, belajar karena saya lahir dari keluarga miskin, biasanya suka nerima, suka diberi, seneng diberi. Sekarang belajar melemparkan makanan. Jadi jangan tunggu kaya, saudara baru memberi makan. Mulailah, ini hikmat ini, pedoman, namanya juga pedoman hikmat. Saudara tahu nggak? Bukan hanya orang yang berkecukupan, ya, tapi juga terhadap orang-orang yang kekurangan, lebih-lebih. Lebih-lebih. Kalau mereka nggak bisa makan, lempar itu roti, kata Tuhan. Saudara tahu nggak, pembantu saya itu sampai bilang begini, Pak, Bapak itu kayak pendeta di kampung ya. Kenapa? Itu ibu nggak pernah belanja itu sebulan. Kenapa nggak belanja sebulan? Makanan itu datang tiap hari. Tiap hari ada makanan. Kadang-kadang Bu Flora nih, gimana? Kamu mau makan ini nggak? Ini kebanyakan nih, bagi ya tetangga. Ya bagi kemana? Ke orang lain. Beri makan lagi kepada orang lain. Cobaan saudara. Praktekkan. Nanti saudara nggak pernah lapar. Serius. Serius. Saudara nggak pernah lapar. Amen. Nanti saudara pergi kemana? Saudara sudah tidak tahu nih makan apa. Ada yang nyediain makanan, saya nggak tahu kenapa. Saudara udah punya mepet-mepet, ada aja pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Itu bagian satu. Jadi dengan kata gini, berikanlah makan kepada orang lain. Kalau Anda beri makan sama dengan lempar roti ke air, dan jangan pernah mengharapkan orang itu membalas kepadamu. Karena lempar ke air, coba saudara, lempar ke air, artinya apa? Ya udah hanyut. Kalau saudara memberi makan seseorang, jangan diingat-ingat. Pertama ya, saya beri makan. Dua ya, jangan diingat-ingat. Karena kalau hanyut ya udah. Tuhan yang tahu, ini pedoman hikmat yang pertama. Tuhan tahu bahwa Anda lakukan itu. Dan jangan heran, nanti kalau saudara kan dipelihara oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Nih orang di samping saya nih suka jadi saksinya. Makanan hampir setiap hari datang. Saudara makannya nih gembalamu susah diet. Makan cuman siang hari, tapi tetap gemuk. Kenapa? Makanya sekarang olahraga yang keras lagi. Kedua ya. Silakan Bu, baca ayat yang kedua. Pengkhotbah 11 ayat yang kedua. Berikanlah bahagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Nah, yang kedua, ini pedoman hikmat yang kedua. Berikanlah kebahagiaan kepada 7 orang maksudnya, bahkan kepada 8 orang maksudnya. Kebahagiaan. Berikan kebahagiaan kepada 7 orang atau 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi. Sekarang saya terjemahkan. Kalau begitu yang kedua Bapak, saudara belajar menabur kebahagiaan. Saudara belajar menabur kebahagiaan kepada orang lain. Jadi gimana maksudnya? Maksudnya gini, saudara bikin orang lain bahagia.
kenapa 7 Pak? Ya, maksudnya jangan cuma 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, 9 gitu maksudnya. Bikin orang tuh bahagia, jangan bikin orang tuh susah gitu. Ada orang yang senang orang lain susah. Kenapa kalau memang bisa dibuat susah, kenapa dibuat mudah? Nah itu jangan tuh ya. Jangan. Yang benar gini, ini pedoman hikmat. Saudara jangan bikin orang susah. Kalau saudara bikin orang susah, nanti saudara akan dibikin Tuhan susah. Ini pedoman hikmat. Jadi kalau begitu gimana dong Pak? Ini pedomannya ya. Pedomannya nih ya. Sorry sebentar. Nyalain. Dinginin. Ya, kurang dingin. Jadi yang kedua, taburlah kebahagiaan. Atau bahasa yang sederhana, buatlah orang lain bahagia. Nanti waktu kamu susah, kebahagiaan yang sudah saudara tabur itu, Anda akan menuai kebahagiaan, dan kebahagiaan itu akan menutupi kesusahan. Itu maksudnya yang kedua. Dari situ kan ketahuan kan? Karena kamu tidak tahu ada hari malapetaka. Sekarang lihat saya ke depan, saya jelaskan ini. Saudara, kalau Anda nanam jagung satu, itu bisa tumbuh 1 jagung. Lalu 1 jagung berbuah, anggaplah 1 buah jagung, 1 bonggol jagung. Itu kira-kira 400 pipil jagung, benih jagung. Jadi 1 jadi 400. Artinya apa? Artinya kalau saudara senang menabur kebahagiaan kepada orang lain, bikinlah orang lain bahagia. Maka saudara, dengarkan, semua kita ini punya banyak masa susah. Bisa saja ada masa kesusahan. Tapi Anda tuaian kebahagiaan tadi lebih besar dari kesusahan saudara. Makanya saudara akan tetap apa? Bahagia. Gitu saudara. Ini hikmat. Kalau saudara suka bikin orang susah, saudara itu nanti waktu susah tambah susah karena tuaian kesusahannya tambah besar. Makanya jangan suka menjolimi orang lain, jangan suka nyakitin orang lain, karena masa kesusahanmu akan datang. Nah sekarang saya kasih ilustrasi mudah. Kenapa kok hikmat ini kok nggak berhenti Pak? Karena saudara dalam hidup ini, saudara perlu mendapatkan pencerahan dari Tuhan. Dan keputusan yang saudara ambil benar, itu membuat Anda semakin hari semakin bahagia. Ya, kalau saudara, misalnya saudara memberikan kebahagiaan 1 orang, Anda lipat ganda kebahagiaanmu yang stokmu, anggaplah stokmu punya 10. Anda bikin kebahagiaan orang yang kedua, stokmu jadi 100. Anda punya kebahagiaan yang kasih lagi kebahagiaan ketiga. Anda nggak ngerti nih, ini menurut hikmat Salomo. Kebahagiaanmu lipat ganda. Anggaplah keempat, kelima, keenam jadi 1 juta kebahagiaan. Wow. Lalu tiba-tiba saudara ngalami kesusahan. Itu malapetaka maksudnya ngalami kesusahan. Kesusahannya itu besarnya 100. Saudara udah punya kebahagiaan berapa tadi? 1 juta kebahagiaan. Kira-kira kalau mau diambil 100 bisa nggak saudara? Bisa. Tapi masih punya 900 berapa Bu? Masih punya 900. Masih punya 900 kebahagiaan. Artinya saudara masih punya saldo bahagia. Ini rahasia banyak orang yang kalau mengalami kesusahan berat, penderitaan yang sama, tapi yang satu itu sudah loyo, yang satu sudah letoy, yang satu sudah tak mampu berdiri, yang satu tetap perkasa. Di mana letaknya? Karena dia punya saldo kebahagiaan. Saudara ya, saya ini lahir dari orang tua yang miskin sih enggak, tapi melarat. Jadi hidup saya ini
beruntun-runtun sering disekolahin oleh orang. Saya anak asuhnya banyak orang ya. Saya menjadi anak asuh bagi banyak orang. Karena orang tua saya memang miskin. Kadang-kadang membayar iuran semester nggak ada duit. Dan saya hanya bertalu-talu kepada Tuhan. Ada orang yang nolongin saya. Aduh, saudara tahu nggak itu? Kebahagiaannya itu, wow, luar biasa. Dan saya ingat, ya, ada seorang janda. Sekarang seorang janda. Dulu dia setiap kali saya datang, dia langsung tahu, kamu nggak punya duit ya? Gitu saudara, kakak sepupu saya. Kau Mbak tahu, iya dari mukamu ketahuan nggak punya duit. Saya tersipu-sipu dan ya Allah, kamu duit apa yang kamu perlukan? Iya, saya harus bayar uang kuliah saya harus bayar uang semesteran, nggak ada. Itu waktu dia bilang, udah tenang dek, kamu belum waktunya cari duit. Udah nih, lalu saya dikasih uang. Dan uangnya juga bukan cara dia mudah, dia cari uang itu bukan mudah, saya tahu. Dan waktu saya sekolah selesai, saudara tahu nggak? Saya bilang sama istri saya, itu jangan lupa ya, kamu bikin dia bahagia. Jadi kalau setiap kali saya ingat, saya suruh kasih uang, saya kasih barang, saya kasih makanan, lalu dia telepon saya, makasih ya deh, makasih. Emang yang saya kasih lebih gede dari waktu dia kasih, sudah pasti itu. Cuman kebahagiaan saya yang dulu pernah dikasih, itu kelimpahannya luar biasa. Saya bilang ini nggak sebanding Mbak, yang Mbak kasih waktu saya lagi kesusahan. Udah terima, dulu mungkin 45.000. Tapi itu menyambung nyawa saya untuk kuliah. Kalau saya nggak kuliah, saya nggak bisa kerja. Dan setiap kali dia ada kesusahan, dia telepon. Dan saya akan standby untuk selalu menjadi penolongnya. Kenapa? Saya pernah ditolong. Jadi kebahagiaan itu perlu dibagi, Saudara menerima kebahagiaan lebih besar. Itu sebabnya jangan heran kalau ada anak yang nggak sekolah. Saya sekolahin lewat OTA, saya bayar OTA anak sekolah. Ada yang sekolah SMP, SMA, ada yang pengen jadi mahasiswa. Begitu dia mahasiswa sampai lulus kita sekolahin. Ada orang yang satu hari Tuhan bilang, tuh sekolahin tuh anak itu. Saya sekolahin. Tapi kalau saya bilang mamahnya, pasti dia mamahnya nggak mau. Karena ketahuan saya pendeta. Gimana caranya? Saya lewat orang, beritahu aja nih ada orang yang mau nyekolahin anak kamu. Wah, sukacita. Sukacita, saya lihat dia sukacita. Kayak dulu saya sukacitanya saya disekolahin orang. Tahu nggak? Kebahagiaan itu berlimpah-limpah. Wow, saudara, begitu anak itu lulus, banyak sekali nyekolahin orang-orang lulus. Itu kebahagiaannya luar biasa. So, apa artinya? Waktu saudara ngalami itu, kebahagiaanmu yang lipat ganda tadi, waktu saudara ngalami kesusahan, itu pelipat gandaan itu, kebahagiaan tadi itu nutupi kesusahanmu. Dan kesusahanmu tak terasa. Itu maksudnya maksudnya Salomo. Salomo berkata, bagikan kepada kebahagiaanmu kepada 7 orang, bahkan 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka atau kesusahan yang akan terjadi di atas bumi. Yang ketiga, oke ya. Yang pertama tadi apa? Berilah makan kepada orang lain. Orang miskin, orang susah, atau orang yang berada, atau yang cukup. Nggak ditulis sih, berikanlah rotimu kepada orang miskin. Enggak tuh, lempar ke air. Lempar ke air kan. Sekarang hikmat yang ketiga. Bu baca ayat yang keempat, Bu. Pengkhotbah 11 ayat yang keempat. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Jadi yang ketiga ya, hikmat yang ketiga. Pedoman hikmat. Jadi pedoman 1, pedoman 2, pedoman 3. Sekarang dia bilang gini.
Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Karena kalau biasanya orang mau menabur, dia lihat angin. Oh, ini musim penghujan, ini musim kering, kalau jangan nabur. Dan siapa yang senantiasa melihat awan, tidak akan menua. Nah, ini berbicara apa, Pak? Yang ketiga sekarang. Saudara kalau tadi belajar memberi makan, oke? Yang kedua belajar memberi apa? Kebahagiaan. Yang ketiga ini saudara belajar menabur sesuai firman. Menabur sesuai firman. Jangan lihat apa tadi? Angin atau awan. Jadi menaburnya itu bukan lihat situasi, tapi menaburnya itu sesuai firman. Maksudnya gimana? Sekarang saya jelaskan. Tuhan itu ya memberikan kepada kita firman yang namanya logos, atau firman yang tertulis itu namanya logos. Ya. Apa saja di situ dikatakan, bawalah persepuluhan kamu ke dalam rumah Tuhan. Saudara belajar, ya tahu mengembalikan. Itu namanya firman logos. Tapi ada firman yang rema. Jadi saudara belajar menabur bukan lihat angin, bukan lihat awan, tapi berdasarkan firman. Firman itu ada dua. Firman logos yang jelas-jelas tertulis, beri perpuluhan misalnya. Tapi yang kedua ada firman logos. Kadang-kadang misalnya contoh, nggak ada perintah untuk memberikan menabur pembangunan rumah Tuhan. Nggak ada perintah begitu. Nggak diharuskan. Tetapi satu saat kalau ada misalnya pembangunan rumah Tuhan, lalu saudara menabur, karena saudara digerakkan oleh roh, digerakkan oleh suara Tuhan atau firman Tuhan yang namanya rema, firman Tuhan yang datang pada saat itu untuk situasi situ. Orang lain mungkin nggak dapatkan itu, nggak apa-apa, saudara kerjakan. Nggak usah lihat gini, ya dia aja yang kaya nggak nabur, jangan gitu. Saudara belajar ini hikmat. Saya satu hari ya, ada orang bertanya kepada saya, Pak, saya lihat ya, Bapak tuh kalau setiap kali diperintah Tuhan, kok selalu ada aja duitnya ya? Kenapa ya? Nah, ini sekarang tak bagikan rahasianya. Rahasianya adalah saya membangun kehidupan berdasarkan firman. Ini pedoman hikmat. Satu hari gereja kita disuruh membeli ruko 12. Itu tidak angkatan gereja, di gereja nggak ada duitnya maksudnya. Nggak angkatan kita juga di kala itu. Lalu kemudian saya pertama kali saya datang kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Nah, tentunya sebagai pemimpin, sebagai gembala, saya pengen memberi yang sebanyak yang saya punya. Yang semampu saya, semaksimal yang saya bisa. Apa dong? Duit nggak ada di tangan. Nggak besar. Yang besar apa? Saya punya 2 mobil. Lalu saya bilang sama istri saya, boleh nggak kalau kita jual mobil kita 1 untuk pembangunan? Wah, istri saya bilang, silakan. Sesuatu yang bagus, silakan. Saya berpikir menabur mobil itu, saya jual, saya pikir udah bagus. Saudara tahu? Ternyata saya jual, laku lagi. Begitu laku, langsung diambil. Waktu diambil, saya kasih. Ya, lalu saya tunggu-tunggu, kok nggak dibayar-bayar? Katanya mau dibayar. Batasnya berapa lama? Seminggu. Terus saya tunggu seminggu, kok nggak dibayar-bayar? Lalu saya berdoa, saya tanya Tuhan, Tuhan, kenapa saya punya kerinduan menabur untuk pembelian ruko, 12 ruko itu, aku pengen beri yang terbaik, yang terbanyak yang aku bisa.
Karena uangku tidak sebanyak ini, tidak sebanyak yang aku pengen, maka aku pengen menjual mobil itu. Sebegitu Tuhan, aku mau berikan semuanya ke rumah Tuhan. Bagus kan? Tiba-tiba waktu doa Tuhan bilang gini, emang aku suruh kamu jualan mobil untuk menabur? Gitu kata Tuhan. Saya jawab, enggak Tuhan. Makanya sering kali saya ditegur. Kalau saya melakukan salah, ditegur sama Tuhan. Saya bilang, enggak Tuhan. Nah kenapa kamu jual? Saya pengen Tuhan memberi yang terbaik. Saudara tahu apa kata Tuhan? Kenapa itu mobilmu kamu jual? Aku tidak mau kamu hanya memberi seharga mobil itu. Medek. Aku mau kamu memberi 3 kali dari harga mobil. saya waktu doa dalam hati, Tuhan, jualan apa lagi Tuhan? Saya bilang, Ibu Flora, maka kata Tuhan, kita harus memberi bagian kita nih 3 kali harga jual mobil tadi tuh. Harganya berapa? Kamu kalikan 3, itu yang harus kamu tulis, merupakan janji iman. Saya tulis, saudara. Itu artinya menabur bukan berdasarkan firman yang tertulis, tapi berdasarkan firman yang disampaikan, firman Tuhan yang disampaikan melalui rohnya, yaitu namanya rema. Saudara tahu, 3 kali harga mobil. Saya sampai gini, apa jualan apa lagi ya Tuhan, supaya saya bisa 3 kali memenuhi itu. Mobil saya tarik, dan singkat cerita supaya cepat ya, Tuhan, saya pelayanan ke daerah, tiba-tiba Tuhan, saya nggak tahu, Ibu Flora dapat amplop coklat digotong besar, berat, lalu dia pikir itu kue, sampai rumah ternyata mau dipotong, kelihatannya kok nggak kayak kue, dipotong baru dibuka, ternyata semua isinya uang. Lalu Tuhan bilang, itu bukan uang kamu, itu uang untuk pembangunan. Saudara ya, kedua kali saya dipanggil malam-malam, ada orang, dia lagi naik mobil jam 11 malam. Lalu orang itu, dia liatin ada angka tertentu, lalu kemudian dia liatin muka saya lagi jalan. Dan Tuhan bilang, tolong kamu kasih duit kepada hambaku ini. Jam 11 malam saya ditelepon, ya saya nggak ngerti. Tapi jam 11 malam itu ada miss call. Besoknya saya telepon, Pak, ada apa ya? Karena bukan jemaat, ada apa ya? Pak, tadi malam saya disuruh Tuhan, saya diperlihatkan Pak, jumlah duitnya sama mukanya Bapak. Singkat cerita, saya ketemu dikasih dolar, saudara, US dollar ratusan itu. Saya belum pernah lihat dolar segitu banyak. Jadi saya melotot, makanya ini duit untuk apa? Ini yang disuruh kasih ke Bapak. Waktu saya terima, saudara, saya kasih Bu Flora. Bu Flora baru ngitung. Tuhan bilang, itu juga bukan saya, bukan punya saya maksudnya. Kata Tuhan, itu untuk pembangunan. Ibu Flora mungkin waktu sambil ngitung berdoa, Tuhan supaya Tuhan nggak bicara lagi. Mungkin saya nggak tahu, di hatinya kan saya nggak tahu. Begitu saya kasih tahu, itu bukan punya kamu. Saudara tahu? Saya kasih. Yang ketiga, ada orang sakit kanker, didoakan. Sakit flu juga didoakan, sakit lutut juga didoakan. Tapi saya nggak tahu, ada orang kanker stadium 4. Dia itu sembuh, pulang. Bulan berikutnya dia cek ke dokter, bersih semua. Tiba-tiba dia kasih tas coklat berat sekali, taruh depan saya, Pak, untuk Bapak. Saya pikir sepatu karena berat. Saya kasih Bu Flora. Di rumah dia buka, isinya duit. Lihat ya, kalau Tuhan menggerakkan, itu kita mesti belajar taat. Ini bagian, waduh saudara, dulu ya, dari dulu itu saya belajar, ketika kita menabur sesuai dengan perintah Tuhan. Nah ini dia bilang, siapa senantiasa memperhatikan angin, jangan lihat angin. Maksudnya nggak ada duit kok, nulis berani loh 3 kali harga mobil. Di waktu itu impossible. Lalu kemudian saya masih ingat orang keuangan bilang gini, semua laporan ya janji iman yang lunas dulu gembala kita.
Kenapa lunas? Dikasih duit. Dikasih duit. Lunas semua. Tiga-tiganya. Dan semuanya itu menurut arahan Tuhan. Itu sebabnya. Saya mau beritahu. Nanti pada waktu saudara memerlukannya. Untuk proyek Tuhan atau keperluan dirimu. Tuhan akan sediakan. Makanya jangan melihat angin. Jangan melihat apa? Awan. Dan saya percaya nanti saudara akan lihat dahsyat Tuhan bekerja. Amin. Kita akan berdoa. Saya berdoa supaya kebenaran ini menolong saudara untuk mengambil keputusan secara akurat. Dan saya percaya Tuhan akan menolong setiap saudara malam ini. Bu Flora akan berdoa, tapi sebelumnya kita angkat satu pujian. Betapa dahsyatnya Tuhan itu. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari kita satukan hati dalam doa. Iya. Kita akan berdoa bersama-sama buat setiap pokok doa ini masukkan dan juga buat setiap kita. Malam ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah Bapa kami yang dahsyat, Engkau Allah Tuhan kami yang hebat Tuhan. Kami bersyukur karena ketika kami belajar mentaati Engkau selalu menggenapi firman-Mu. Bukan berdasarkan keadaan apa yang ada dalam dunia ini, tapi Engkau berjalan sesuai dengan firman-Mu. Kami dapat mempercayai firman-Mu sepenuhnya Tuhan. Malam ini kami bawa teman-teman kami, sahabat, rekan kami berdoa Tuhan, anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit. Kami bawa Tuhan, kami bawa kara-kara kalau ada di antara keluarga-Mu yang sedang dalam keadaan sakit yang parah. Mari angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan, kita berdoa, kita minta kesembuhan yang terbaik buat orang-orang yang kita kasihi Tuhan. Kami bawa dalam doa kami Tuhan untuk Pak Yopi, biar Engkau menjamah dan menyembuhkan Tuhan. Kara-kara papa para pako kara-kara papa para pakai berdoa juga Tuhan buat kara-kara anakmu Tuhan, suami daripada Bu Likian Tuhan yang selesai menjalani operasi Tuhan. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu, kami percaya anak-anak-Mu yang selesai operasi Engkau akan menolong dan menyembuhkan Tuhan. Kami berdoa, kami minta kesembuhan yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa Tuhan, anak-Mu juga yang akan mempersiapkan untuk operasi, kami berdoa buat Pil Tuhan yang akan operasi tumor otak dalam waktu dekat. Aku berdoa supaya Engkau menolong dan menjamah Tuhan. Biarlah oleh bilur-bilur Yesus Engkau menjamah dan menyembuhkan Pil Tuhan.
Kami berdoa Tuhan, kami berdoa Engkau memberikan kekuatan buat Pak Yopi Tuhan. Kami berdoa kekuatan-Mu mengalir dan berlimpah-limpah Tuhan, supaya dia dapat melewati masa-masa kesakan ini Tuhan, dan Kau berikan kesembuhan yang terbaik Tuhan buat Pak Yopi. Korak oleh bilur-bilur Yesus, Pak Yopi disembuhkan secara total Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa Tuhan buat anakmu Deki yang dalam pemulihan paru-parunya karena mengalami COVID yang cukup parah Tuhan. Kami berdoa korak-karak-karak, biarlah paru-paru Deki Kau pulihkan dan Kau sembuhkan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat Maria, korak-karak yang matanya sedang sakit. Korak-karak kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami sakit mata, mari berdoa bersama-sama. Kami berdoa Tuhan bersama dengan anak-anak-Mu. Kami berdoa mereka yang mengalami sakit pada bagian matanya, apakah itu katarak atau sakit apapun, sakit mata, retinitis Tuhan, bahkan gangguan pada penglihatan. Kami berdoa biarlah oleh bilur-bilur Yesus Engkau menjamah dan menyembuhkan Tuhan. Ajari kami menggunakan mata kami dengan baik, dan biarlah Tuhan Engkau menolong supaya anak-anak kami mengalami gangguan pada mata Kau jamah dan Kau sembuhkan. Aku berdoa Tuhan buat Liona yang dirawat di rumah sakit karena mengalami kejang Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan, aku berdoa Engkau menjumpai Liona Tuhan, dan aku berdoa biarlah oleh bilur-bilur Yesus Liona disembuhkan Tuhan. Dia boleh mengalami pemulihan daripada setiap kejangnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang sedang mengalami DBD Tuhan, yang sedang menjadi wabah di beberapa daerah di Tangerang Selatan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami DBD. Secara khusus kami juga berdoa, kami bawa Yeyen Tuhan yang mengalami sakit DBD. Kami berdoa biarlah oleh bilur-bilur Yesus Yeyen disembuhkan. Kami berdoa mereka yang mengalami sakit pada bagian kakinya. Kami berdoa buat Caneni yang kaki kanan sedang mengalami sakit. Tuhan biarlah oleh bilur-bilur Yesus Kau menjamah dan menyembuhkan. Kuatkan Tuhan kaki kanannya yang sakit, bahkan Kau memulihkan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, sakit amandel Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami minta kesembuhan yang sempurna buat yang mengalami sakit asma Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau menolong, menjamah dan menyembuhkan Tuhan. Aku berdoa buat Bu Evi Tuhan, supaya Engkau menolong supaya diabetesnya boleh menjadi normal, dia boleh beraktivitas dengan kembali Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Robertus yang mengalami sakit kepala Tuhan. Kami berdoa buat Mami daripada Bu Linda yang sedang mengalami kolesterol yang tinggi. Malam ini kami datang, kami berseru kepadamu. Setiap keadaan yang tidak sehat pada kondisi tubuh kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Sebab kami percaya bahwa ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib, Engkau sudah menanggung segala sakit penyakit kami. Dan Kau berkata sudah selesai. Karena itu aku berkata biarlah bilur-Mu yang sempurna, yang tercurah ketika Engkau di kayu salib, Engkau menanggung segala sakit penyakit kami. Karena itu aku berdoa bila Engkau menjamah dan menyembuhkan Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Benar. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, kepadamu kami berseru Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang sedang memulai usaha. Kami berdoa Engkau memberkati setiap usaha anak-anak-Mu Tuhan. Secara khusus mereka yang berusaha untuk usaha makanan Tuhan. Kami berdoa untuk usaha ikan dan ayam bakar dari Pak Abraham Sumadi di Malang. Biar Engkau menjamah, biar Engkau mendatangkan customer lama dan baru Tuhan. Datangkan Tuhan, bahkan Engkau melipat gandakan omset yang dilakukan Tuhan. Aku berdoa berikan hikmat pada anak-anak-Mu yang mengelola usaha, supaya mereka menjadi tempat yang terbaik untuk didatangi oleh para konsumen Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan. Kami berdoa juga untuk usaha es dan isi ulang pulsa daripada Bu Hesi Tuhan. Biar Engkau menjamah Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat usaha penjualan properti Tuhan daripada anak-anak-Mu yang berjualan sebagai agen properti Tuhan. Kami berdoa biar Engkau menolong Tuhan. Kami berdoa Engkau mendatangkan customer Tuhan. Dan aku berdoa jauhkan daripada penipuan, biar Engkau menolong supaya anak-anak-Mu dalam setiap apa yang diperlukan Engkau menolong Tuhan. Engkau datangkan customer lama dan customer baru Tuhan. Penjualan boleh ada transaksi yang ditutup Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa buat anak-Mu yang membuka usaha kantin di Manado, supaya Engkau mendatangkan pelanggan-pelanggan Tuhan buat
kantin Bu Nova di Manado Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan Tuhan. Aku berdoa biar Engkau memberkati Tuhan. Aku berdoa bukankah tangan orang yang rajin Tuhan akan buat berhasil Tuhan. Ketika kami mengandalkan Tuhan, kami percaya dalam setiap pekerjaan yang Kau berikan Tuhan memberkati Tuhan. Aku berdoa buat anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan. Kami berdoa buat Hizkia, kami berdoa buat Henry Win Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Elia dan Agatha Tuhan, kami berdoa Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu dalam setiap transaksi penjualan yang mereka perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku mau berdoa buat Daniel biar Kau berikan pekerjaan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih anak-anak-Mu yang memerlukan untuk menjual asetnya. Engkau akan memberikan pembelian terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan pertolongan tepat pada waktunya Tuhan. Sebab kami berseru kepada Allah yang hidup. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati secara finansial anak-anak-Mu yang membutuhkan untuk dapat melunasi hutang-hutangnya Tuhan. Kami berdoa, kami ingin bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap hutang yang harus diselesaikan. Biarlah apa yang dapat kami lakukan, biarlah Engkau menolong Tuhan. Kalau anak-anak-Mu perlu menjual aset untuk bayar hutang, biar Engkau memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Tuhan, aku berdoa untuk anak-Mu yang akan persiapan pernikahan pada tahun ini Tuhan. Engkau memberkati persiapan pernikahan Pak Sondang. Aku berdoa biarlah Engkau memberkati dan berikan kesatuan hati, supaya dalam pernikahan ini menjadi gambaran daripada keluarga ilahi Tuhan. Aku berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang berseru-seru kepada Tuhan untuk keturunan ilahi. Kami berdoa Tuhan untuk Ibra dan Ima. Kami berdoa supaya Engkau memberikan keturunan ilahi buat Bu Yuli Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Henny dan Iksan. Kami berdoa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau memberikan keturunan ilahi Tuhan. Sebab daripada-Mu lah berkat yang sejati. Bukan kepada siapapun kami berharap, tapi kami berharap kepada Tuhan yang memberikan anugerah-Mu yang sejati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kami serahkan semua doa ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu menyembuhkan, kuasa-Mu menyembuhkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang sembuhkan. Bilur-Mu menyembuhkan. Bilur-Mu menyembuhkan. Percaya Kau berfirman, bilur-Mu yang sembuhkan. Saudara, mari angkat dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati bisnis dan pekerjaanmu, diberkati pelayananmu. Biarlah berkat yang terbaik yang berasal dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, sampai ketemu pada mesbah berikutnya. God bless you.